Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 788 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 25 November 2022 tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Gabe dongan manaon haporsuhom maho songo parangan na denggad di Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang ada sebuah lagu anak-anak sekolah minggu di mana dikatakan demikian. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa dari sejak kecil kita diingatkan bahwa kita adalah laskar Kristus. Militia Christi, di mana kita berperang melawan kekuasaan dunia ini, melawan kuasa-kuasa setan, melawan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita mampu melawan itu, maka kita mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di situ bahwa kita adalah prajurit Kristus. Paulus mengingatkan Timotius yang pada waktu masa mudanya dia akan menjadi seorang pemimpin jemaat Efesus yang harus menghadapi begitu banyak tantangan dalam pelayanannya. Dari segi usia, dia bisa dianggap tidak layak karena masih muda. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada dia supaya dia tetap menjadi teladan, bukan dalam hal umur, tetapi dalam perbuatan, dalam cinta kasih, dalam kesetiaan, dalam kelemah lembutan dan sebagainya. Saat ini juga Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia jangan pernah undur dari tugasnya sebagai pemberita Injil. Meskipun banyak tantangan-tantangan yang harus dia hadapi, tetapi tantangan itu harus dia kalahkan. Karena apa? Karena dia adalah prajurit Kristus. Dia dipilih Tuhan menjadi prajurit Kristus yang harus menyebarkan berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, kepada dunia ini. Dan itu sebabnya dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus mengatakan supaya dia menunaikan tugas pelayanannya dengan baik. Dia harus bersemangat untuk melakukan itu. Dikatakan di situ, ikutlah menderita. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, ajakan ikutlah menderita adalah ajakan kalau menurut dunia ini adalah sesuatu yang harus dihindarkan oleh manusia. Ketika manusia itu mau bahagia, maka dia harus menghindarkan penderitaan itu. Tetapi Paulus mengatakan, ikutlah menderita.
Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, maka dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Bahwa mengikut Yesus konsekuensinya adalah ikut menderita karena dunia akan membenci pengikut Kristus. Kalau dikatakan di situ ikutlah menderita. Untuk apa kita menderita? Sebagai apa peran kita dalam alam dunia ini sehingga kita harus menderita? Dikatakan di situ seorang prajurit yang baik. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau dikatakan dalam dunia militer, sebagaimana kelanjutan dari nyanyian anak sekolah minggu itu, siap gerak. Kata yang selalu dikeluarkan oleh seorang prajurit adalah siap. Tidak pernah berpikir-pikir, tidak pernah bertanya, tetapi langsung siap. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada waktu ini, belakangan ini, dengan viralnya Sambo dan teman-temannya, siap bisa diterjemahkan dengan pembunuhan. Otak manusia bisa tidak lagi jernih. Tetapi dikatakan di sini bahwa kita itu dikatakan ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang berjalan sesuai dengan aturan kehendak Tuhan. Bukan hanya atasan kita, pimpinan kita. Tetapi kita bukan menjadi orang-orang prajurit-prajurit yang baik. Bukan hanya prajurit yang hanya menyenangkan pimpinannya atau bosnya. Seperti yang ada istilah ABS, asal Bapak senang. Sehingga nalar kita, pikiran kita, logika kita, hati nurani kita juga kita tentang hanya untuk menyenangkan bos kita. Tetapi dikatakan di situ sebagai seorang prajurit yang baik, yang berjalan dalam koridor-koridor aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang dikatakan di situ sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kalau nyanyian tadi mengatakan, aku tidak menembaki musuh. Yesus datang ke dunia bukan dengan kereta kudanya, bukan dengan kereta perangnya, bukan dengan senjata perangnya, tetapi dia datang dengan kelemah lembutan. Dia datang dengan kemurahan. Dia datang dengan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan sukacita, kesembuhan, keselamatan bagi manusia, bagi dunia yang berdosa ini. Oleh karena itu dikatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena apa? Ketika kita mengikuti jalan yang ditentukan oleh Yesus, mengikuti perintah Kristus di dalam kehidupan kita, yang kita baca melalui Alkitab kita, yang kita dengarkan melalui khotbah-khotbah, renungan-renungan, maka kita akan berjalan bersama-sama dengan kekuatan pertolongan Kristus. Tubuh kita tidak akan mampu, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita akan menjadi pemenang. Selamat menjadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini firman menyapa kami. Supaya kami diingatkan kembali bahwa menjadi prajurit Kristus. Kami akan ikut menderita karena dunia akan membenci kami. Tapi dengan Roh Kudus-Mu Engkau menyertai kami. Sehingga kami mampu untuk berjalan memerangi kegelapan, memerangi ketidakadilan, dan menjadikan kesejahteraan sebagai bukti kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Horas. Lakukanlah pekerjaanmu sebagai bukti Anda adalah prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Horas.